Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kafah Channel, kembali lagi hadir program Akhbar Malam pada edisi Selasa 1 September 2020. Bersama saya Arif Rudiawan dalam 30 menit ke depan akan menemani Anda dalam menyampaikan berita, reportase, wawancara, dan di akhir nanti akan disampaikan komentar politik. Yang ini merupakan meningkatkan layanan informasi edukatif yang mencerahkan, membangkitkan, dan menyatukan umat dengan perspektif khas Islami dari Kafah Channel. Pemirsa, akhbar edisi malam ini berisi rangkaian kabar terkini dari ditemukannya mutasi COVID-19 di Surabaya, kemudian dilanjutkan kabar dari Banyuwangi dan Petrogas Jawa Timur. Seperti biasanya akan hadir wawancara dengan tokoh daerah serta pembacaan komentar politik. Nah, pemirsa, kita awali dari Surabaya. Dikutip dari laman beritajatim.com pada tanggal 1 bulan September, mutasi baru COVID-19 telah menyebar di 24 negara. Indonesia ditemukan di Surabaya. Virus COVID-19 masih terus menyebar dan belum bisa diredam secara signifikan. Bahkan peneliti Universitas Airlangga Surabaya, Profesor Ninyoman Tri Puspaningsih menemukan mutasi virus corona baru di Surabaya yakni tipe Q677H. Mutasi tipe Q677H ini merupakan strain virus yang ditemukan pada perubahan asam amino di area 677 di dekat spike D614G. Sedangkan strain virus atau mutan Q677H ini dikabarkan hanya terdapat di Surabaya. Namun, Prof. Nyoman menegaskan bahwa dikabarkan hanya ditemukan di Surabaya karena keterbatasan data dari daerah lainnya. Jadi, selain mutasi D614G, ada istilahnya bukan virus khas Surabaya, tetapi ada strain virus yang bisa ditemukan di Surabaya. Mutasi tipe Q677H sama seperti tipe D614G yang sekarang sedang dibicarakan di berbagai negara atau secara internasional, kata Prof. Nyoman di Surabaya pada Selasa 1 September 2020 kepada beritajatim.com. Ini baru pertama ditemukan di Surabaya karena data Indonesia masih sangat sedikit. Mutasi ini belum tentu di tempat lain atau wilayah lain di Indonesia belum ditemukan. Hanya saat ini belum ditemukan karena datanya sangat terbatas, tambahnya. Pemirsa, lebih lanjut lagi, Profesor Nyoman ini mengatakan bahwa mutasi D614G dan Q677H saat ini telah ditemukan di negara lain. Sebab data mutasi Q677H ini yang ditemukan pada bulan Mei telah terdapat 6 negara yang memiliki strain virus tersebut termasuk di Indonesia, tepatnya di Surabaya. Dan saat ini telah berkembang menjadi 24 negara. Ini kan artinya menarik dari 6 negara di bulan Mei, kemudian sekarang berkembang menjadi 24 negara, dan keberadaan Q677H yang kedua ini tempat ditemukannya di Surabaya itu adalah bersama-sama dengan D614G yang artinya di wilayah spike itu ada dua muatan yang saling berdekatan dan juga dekat dengan protein sel inang manusia. Mereka membantu memotong spike itu menjadi dua subunit yakni S1 dan S2, katanya menjelaskan. Prof. Nyoman mengaku tim peneliti UNER telah mendeteksi pengaruh penyebarannya khusus kepada D614G. Juga saat ini tim peneliti juga sedang melakukan blocking di daerah mutasi Q677H. Tetapi masih terkendala alat dan reagent yang masih belum tersedia. Sementara mengenai mutan yang lebih dominan antara Q677H dan D614G, pihaknya belum bisa menginformasikan karena mutan Q677H baru ditemukan.
Jadi perlu diteliti lebih lanjut pola interaksi protein-protein antara protein sel inang atau purin dengan protein virus. Kemudian pihaknya juga akan meneliti mutan Ki677H apakah berpengaruh kepada penyebaran virus corona yang lebih cepat. Apakah mutan-mutan ini ada pengaruh terhadap peningkatan angka kematian? Itu belum ada bukti sampai hari ini. Publikasi internasional juga belum ada mekanisme yang mengatakan bahwa menyebabkan kefatalan atau lebih berbahaya atau lebih mematikan, yang menjelaskan penyebarannya lebih cepat dengan adanya mutan ini, katanya. Pemirsa, Prof. Nyaman menjelaskan mutan D61G mengisi 77,5% mutasi dari data virus yang ada di database global atau GISAID. Artinya keberadaan strain virus ini sudah ada di mana-mana. Di GISAID sudah hampir 80% dari semua virus yang sudah terdata. Jadi ini kan menunjukkan bahwa mutan ini menyebar cepat, katanya. Sedangkan untuk mutan Ki677H, karena baru ditemukan di Surabaya, bisa jadi datanya yang belum ada. Hal tersebut akan dipelajari seperti membuat blog di wilayah itu. Kami juga akan mengkaji secara protein interaction dan tentu juga pemodelan yang ada berdasarkan motif pemotongan protein purin terhadap spike untuk menjadi S1 dan S2, ujarnya. Pemirsa Kafah Channel, kabar terbaru dari Banyuwangi dilaporkan relawan dapur umum klaster Ponpes Blok Agung Banyuwangi akan menarik diri. Seperti dilansir surya.co.id pada 1 September, sudah 3 hari sejak penerapan karantina terpusat klaster COVID-19. Pondok Pesantren Darussalam, maksud kami, Blok Agung di Banyuwangi pada Minggu 30 Agustus 2020 hingga Selasa 1 September 2020, para relawan yang berasal dari masyarakat, Taruna Siaga Bencana atau Tagana, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Banyuwangi di dapur umum bekerja memenuhi konsumsi untuk 6.000 santri. Namun selama 2 hari bukan terima kasih yang mereka dapat, tapi justru nyinyiran di media sosial. Karena nyinyiran itu, para relawan tersebut akan menarik diri dari dapur umum. Selama 2 hari terakhir banyak berseliweran, nyinyiran dan sindiran di media sosial dan WhatsApp grup terkait kinerja para relawan dapur umum. Seperti video yang menyindir makanan siang baru datang pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Video tersebut berlatar belakang sebuah kamar yang berisi remaja mengenakan sarung. Alhamdulillah nasi bungkus untuk makan siang datang pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pas suara dalam video tersebut. Kemudian ada pula sindiran bantuan mie instan berstandar WHO, sindiran terkait menu makanan hingga para relawan yang dianggap tidak bekerja. Ada pula ucapan terima kasih yang hanya mencantumkan bantuan dari Pemprov Jawa Timur. Kalau tidak bisa berterima kasih, lebih baik diam saja. Jangan dipaido atau dihina. Kalau ada kekurangan, iya, kami ini tidak berhenti masak. Relawan itu bekerja, bayarannya tidak jelas, mungkin juga tidak dibayar, kata Abdul Qadir, PLT Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banyuwangi, maksud kami, ditemui di dapur umum klaster Ponpes Blok Agung pada Selasa 1 September 2020. Nah, pemirsa, Pak Kadir mengakui di hari pertama banyak kendala teknis yang dihadapi, mulai dari persiapan hingga membangun tenda logistik yang membutuhkan waktu dan tenaga, sehingga sarapan di hari pertama datang terlambat. Ini karena keputusan mendirikan dapur umum baru diputuskan pada Sabtu 29 Agustus 2020 malam, setelah
sebelumnya melakukan koordinasi dengan pihak pondok. Sementara pada Minggu 30 Agustus 2020 harus sudah dilaksanakan. Hari pertama itu pertama kalinya kami melakukan persiapan, apalagi keputusannya mendadak, banyak yang harus dilakukan sementara tenaga kami sedikit, kata Kadir. Tidak mudah untuk menyediakan makanan 6.000 porsi di tiap kali makan, sehingga dalam satu hari dapur umum harus menyediakan 18.000 porsi makanan. Mereka harus memasak sendiri untuk memenuhi standar kesehatan yang telah ditetapkan. Para relawan itu bekerja hampir 24 jam, hanya tidur sejam atau 2 jam. Karena kalau istirahat keterlambatan akan semakin panjang. Kalau masih seperti ini, kami akan menarik diri. Pulang saja, tegas Pak Kadir. Belum lagi makanan harus berstandar kesehatan. Harus ada nasi, kemudian buah, lauk, dan juga sayur mayur. Kemasannya pun harus nasi kotak, bukan nasi bungkus. Kadir mengatakan ini bukanlah bencana yang biasa para relawan hadapi seperti gempa, kemudian banjir, ataupun yang lainnya. Ini adalah bencana COVID-19 yang musuhnya tidak kelihatan. Mereka bertaruh nyawa di sini, tolong dihargai. Kalau tidak bisa, tolong jangan mengoceh saja. Datang ke sini, lihat sendiri. Kalau mereka ini pulang, tidak ada sanksi untuk mereka, katanya. Nah, pemirsa, mantan Kepala Dinas Perizinan Banyuwangi itu mengatakan di hari ketiga pada Selasa 1 September 2020, semuanya mulai berjalan normal ketika bantuan tenaga dari Dinas Sosial Pemprov Jatim dan aparat TNI Komando Daerah Militer Kodam 5 Brawijaya, Jawa Timur datang ke Banyuwangi. Kadir mengatakan dengan bantuan tenaga ini sangat membantu menyiapkan kebutuhan makanan. Kadir menambahkan seluruh bahan makanan berasal dari APBD Banyuwangi yang diambil dari dana biaya tak terduga atau BTT. Tri Edi, pekerja sosial masyarakat atau PSM, mengatakan para relawan ini baru tiba di dapur umum pada Minggu 30 Agustus 2020 pada pukul 02.00 pagi langsung bekerja mempersiapkan makanan dan segala sesuatunya. Hari pertama itu kami harus menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari peralatan tenda, bahan makanan, dan memasak. Kami hanya tidur 1 hingga 2 jam saja secara bergantian. Tolonglah hargai kami, kata Bapak Edi. Dedi Utomo, koordinator Tanggana Banyuwangi, mengatakan relawan yang diperbantukan ini sudah banyak yang berpengalaman mempersiapkan makanan saat PSBB di Surabaya dan di Sidoarjo. Banyak yang sudah berpengalaman di PSBB Surabaya dan Sidoarjo. Di sana mempersiapkan 12.000 porsi sehari, sementara di Banyuwangi 18.000 porsi, kata Dedi. Nah, pemirsa, kabar Kafah Channel beralih ke kabar berikutnya. PT Petrogas Jatim Utama Perseroda menjalin kerjasama dengan perusahaan asal Australia, Woodside, untuk membangun proyek liquefied natural gas atau LNG regisivasi hubungan di kawasan pelabuhan DABN Probolinggo, Jawa Timur. Rencana pembangunan infrastruktur regasifikasi, maksud kami LNG di Probolinggo, merupakan proyek strategis yang harus didukung semua pihak, khususnya sektor ESDM untuk mencukupi suplai gas bagi industri, ketenaga listrikan, dan manufaktur di wilayah Jawa Timur. Ujar Kepala Dinas ESDM Jawa Timur, Setiaji, dalam keterangan tertulis di Surabaya pada Selasa lalu. Kerjasama diwujudkan dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU. Penandatanganan MOU dilakukan antara Direktur Utama PT PJU Agus Edi Sumanto dan FP Energy and New Market Woodside McOneil.
Pada kesempatan itu hadir pejabat Dinas SDM Provinsi Jawa Timur, Biro Kerjasama Provinsi, Biro Perekonomian Sedda Provinsi Jawa Timur, Dewan Komisaris PT PJU, jajaran Direksi PT PJU, jajaran Direksi Woodside, dan Komisioner Pemerintah Australia Barat di Indonesia yang dilakukan melalui konferensi video. Woodside adalah perusahaan minyak dan gas bumi terbesar di Australia dan produsen LNG terbesar di Australia. Pemirsa, Direktur Utama PT PJU Agus Edi Sumanto menyampaikan kerjasama dengan Woodside telah melakukan langkah-langkah finalisasi proyek regasifikasi LNG hubungan di Probolinggo yang berlangsung sejak Maret 2019 hingga Juli 2020. PT PJU dan Woodside, kata Agus, telah melakukan beberapa workshop dalam mengidentifikasi proyek potensial, termasuk site visit ke pelabuhan DAPN Probolinggo yang merupakan aset PT PJU Group. Sebagai satu-satunya BUMD Jawa Timur di bidang migas yang telah lama menangani participating interest di wilayah setempat, PT PJU juga telah mengoperasikan pelabuhan Probolinggo dan Gresik, melakukan komersialisasi gas dan memiliki fasilitas pabrik LPG. Akhirnya kedua belah pihak menilai proyek LNG regasifikasi hub dan ini sangat positif serta bernilai strategis sehingga diperlukan ketahapan engineering detail dan mendapatkan letter of intent atau LOI dari pasar, katanya. Pada sisi hulu diperlukan fasilitas produksi untuk mencairkan gas menjadi LNG, sedangkan pada sisi hilir dibutuhkan regasifikasi LNG, yaitu fasilitas produksi untuk mengubah LNG berbentuk cair tersebut menjadi gas kembali agar dapat digunakan konsumen. Meskipun saat ini LNG masih di atas LPG maupun gas pipa, namun kedepannya akan menjadi jawaban bagi pemenuhan permintaan gas baik di sektor industri, komersial, hingga rumah tangga sehingga lebih efisien. Jika proyek ini terwujud, maka dapat meningkatkan utilisasi aset pelabuhan DAPN Probolinggo yang berdampak sangat besar wilayah Probolinggo dan sekitarnya maupun Jawa Timur dengan ketersediaan gas, tuturnya. Pemirsa Kafah Channel, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Akhbar Malam karena setelah ini akan ada pariwara dan tetap di Kafah Channel. Baik pemirsa Kafah Channel, terima kasih masih setia bersama kami dalam program Akhbar Malam. Dan pada kesempatan malam hari ini kita sudah terhubung dengan salah satu tokoh masyarakat di Banyuwangi, yakni beliau Bapak Saifuddin. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Pak Saifuddin, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Nah, alhamdulillah baik ya. Nah, semoga tetap baik di sana. Amin. Kondisi yang saat ini. Baik, Bapak Saifuddin, kita akan berbincang-bincang terkait tentang kondisi di Banyuwangi tadi, di pondok pesantren begitu ya? Ya. Tadi sudah disampaikan
Jadi begini Pak, mohon informasi terkait isu relawan yang hendak menarik diri dari klaster pesantren Blok Agung ya Pak ya? Ya, pesantren Darussalam. Darussalam Blok Agung. Nah, Ya. bagaimana informasi tersebut menurut Bapak? Ya, pertama, ya memang masyarakat Banyuwangi sampai hari ini harus masih waspada ya, masih harus waspada. Mengingat penambahan kasus baru semakin masif. Kalau kita perhatikan, khususnya yang baru-baru ini viral di klaster Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung saja, itu jumlah terakhir yang positif 622. Itu di luar klaster pondok juga semakin banyak. Ya. Bahkan sudah hampir merata di setiap kecamatan. Total update terakhir Kabupaten Banyuwangi yang suspek adalah 772. Dan di salah satu rumah sakit swasta saja hampir tiap hari sekarang ini ada pasien baru masuk ya. Pasien baru suspek. Apalagi di rumah sakit umum daerah RSUD. Di Banyuwangi ini ada saking luasnya wilayahnya sampai ada 2 RSUD di kota dan di daerah selatan, di Genteng. Itu bahkan lebih banyak lagi pasien yang masuk di sana setiap harinya. Nah, sedangkan hasil swab santri hari Minggu kemarin, ya sekitar 5.000-an santri, sampai saat ini belum keluar hasil swabnya. Jadi yang terakhir itu adalah 622 yang positif. Bisa jadi masih akan bertambah banyak lagi. Ya. Jadi warga Banyuwangi tetap menjaga kewaspadaan, ya, dengan tetap memakai masker. Dan bahkan kalau bisa maskernya itu yang masker ini ya, kesehatan itu ya, masker bedah. Jangan masker kain biasa ya. Sebisa mungkin juga harus menghindari banyak kerumunan. Ya, itu kemudian ya, baik. Yang terkait ini, menurut Bapak apa yang sebenarnya terjadi persoalan di sana terkait relawan yang tadi hendak mengundurkan atau menarik diri dari klaster pondok pesantren tadi? Ya, apa memang betul. Persoalan? Okay. Ya, memang betul. Sempat terjadi insiden relawan yang bisa dikatakan mogok atau kalau bahasa Banyuwangi itu ngambul. Ya kondisi ini karena mungkin terjadi karena suasana yang panik, karena kena imbas dari corona ini sehingga sampai banyak sekali yang positif, sehingga terjadi kepanikan dan mengakibatkan yang si relawan ini kewalahan dalam menangani ini, ya, saking banyaknya dan semua minta mendapatkan pelayanan yang prima. Jadi wajar saja kalau kemudian relawan ini kewalahan dan mereka juga capek dan emosi gitu ya, sehingga sampai kemudian ada kalimat-kalimat protes dan seterusnya karena masing-masing minta pelayanan prima. Seharusnya ini nggak terjadi ya, karena ya wajar lah kondisi panik seperti apa ya kalau kemudian terjadi di antara kita itu. Mungkin itu. Baik. Ada pertanyaan terakhir Bapak. Ya, lalu kira-kira harapan Bapak terkait masalah ini atau problem ini itu kira-kira seperti apa untuk masyarakat Banyuwangi? Ya, seharusnya kasus ini tidak berlarut-larut terjadi, karena mengingat kalau kita lihat PAD Banyuwangi yang begitu besar, seharusnya bisa segera dapat menyelesaikan kasus ini ya, terutama dengan meningkatkan pelayanan dan anggaran ditambah ya, karena mengingat kalau saya lihat dari Dinas Kesehatan saja anggarannya ya bisa dikatakan minim ya,
untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Banyuwangi. Kalau kemudian dibandingkan dengan kota terdekat, kabupaten terdekat Jember yang begitu cepat dan masih melakukan tracing dengan menyediakan rapid test massal. Sedangkan di Banyuwangi ya minim sekali. Baru setelah adanya klaster pondok Blok Agung ini, Darussalam Blok Agung, ini menjadi isu nasional. Pemkab baru kemudian agak perhatian ya, meningkatkan perhatiannya. Padahal sebenarnya sudah sangat terlambat sampai harus melibatkan tim COVID dari Jawa Timur atau bahkan dari pusat untuk menghandle masalah ini. Baik, Bapak, terima kasih atas penyampaiannya, sangat bermanfaat sekali dan sudah bergabung bersama kami di Akhbar malam ini di Kafah Channel. Terima kasih Bapak Saifuddin, selamat beraktivitas dan semoga di sana kondisinya lebih baik lagi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kafah Channel, usai sudah Akhbar malam ini, jangan kemana-mana. Anda setelah program Akhbar malam ini akan menyaksikan kajian live coach. Setelah ini masih bersama Coach Dr. Fakih Syarif dengan tema hiduplah untuk hari ini, do the best. Nah, itulah tadi perjumpaan kita. Saya Arif Rudiawan berserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.